Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat anugerah kepada kita semua, insyaallah. Dan tak lupa saya ucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Guru Besar Gus Azhar Abdullah Al-Wahab Pangeran Mandiminya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah 2 hari di sini hadir di kediaman di gubuk kecil saya ini. Insyaallah perjalanannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan yang diniatkan menjadi terkabul semua atas hajatnya. Dan tak lupa kepada guru-guru yang lain yang menyaksikan video ini, Bapak Aom, Pak Den yang saya hormati dan saya cintai, bersama rekan-rekan saya di Lampung sana dan yang sudah berhijrah ke tempat yang lain. Saya haturkan salam takdim, salam hormat kepada mereka. Dan tak lupa kepada seluruh lover yang menonton video ini, yang menonton tayangan ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan terima kasih atas semua partisipasinya dan doanya. Jadi saya di sini akan sedikit menerangkan bahwasanya sedikit bicara ya, maaf kalau saya kurang lancar dalam berbahasa karena masih gugup gitu kan, masih gugup terus masih tahap-tahap belajar. Jadi itu kemarin datang di sini dengan bertujuan bersilaturahmi, menjalin sebuah tali ikatan silaturahmi untuk, dan tujuan yang kedua adalah untuk meresmikan Padepokan Al-Hikmah Kencaramani atau paguyuban spiritual Aji Soko Maumudas yang dipimpin oleh insyaallah oleh saya sendiri. Kemarin di sini perjalanan pas pertama datang langsung kita zikir bareng, zikir bersama para santri semuanya, insyaallah. Terus diberikan kelancaran, diberikan keistimewaan di dalam acara tersebut. Akhirnya insya Allah hasil dari segala maksudnya. Terus malam yang kedua, semalam itu sama melakukan zikir juga, dan sudah menjadi rutinitas baik di sini maupun di Lampung sana. Jadi saya sendiri di sini tidak melepaskan pelajaran-pelajaran itu, tetap saya jaga dengan semampunya saya. Setelah itu sekaligus acara pengukuhan, dan pengukuhan itu memperkuat peresmian yang alhamdulillah kalian sudah memberi sebuah simbol, memberi sebuah sinyal di halaman padepokan ini, di pondok ini sudah memberikan sebuah simbol secara batiniah ya, tidak terlihat simbol itu. Namun bagi saya pribadi kedatangannya pun sudah sangat berharga. Itu. Nah, tentu saya mendirikan padepokan bukan mendirikan, jadi hanya meneruskan perjuangan orang tua saya yang sudah lama vakum dalam hal keilmuan tersebut, dan sekarang insya Allah kita bangkit bersama-sama, mohon doa dan dukungannya. Nah, tentu saya mempunyai visi dan misi baik di dalam padepokan dan untuk keluar di padepokan itu mempunyai visi dan misi, itu pasti ada. Dan visi di sini, jadi untuk kali ini tidak ada santri perempuan, tidak ada. Jadi yang ada hanya laki-laki, itu pun masih bujangan,
sebagian ada yang sudah beristri juga, sudah ada yang apa itu namanya itu, ada yang sudah udah gak punya istri, apa itu ya katanya itu duda ya, ada yang duda itu, ada yang jadi duda tersebut itu. Jadi banyak versinya macamnya sampai itu. Di sini kita mengajak dengan sebuah penarikan yang sangat luar biasa, daya tarik yang sangat luar biasa, antusias yang ketika kita berbicara hal yang supranatural itu sangat menarik rekan-rekan dan menarik teman-teman semuanya untuk dimanapun berada. Jadi itu sangat membuat tertarik gitu, membuat daya tarik yang sangat luar biasa. Dan akhirnya datang ke tempat ini. Nah, di sini di dalamnya ada pelajaran dan ada tujuan tentunya. Tujuannya pertama, saya ingin melestarikan kebudayaan yang telah lupa. Kalau bilang tidak, kalau bilang tidak cuma lupa, dan lupa arahnya kemana dan di mana itu. Jadi saya akan bangkitkan itu kembali dengan sebuah metode-metode yang saya bawa. Tentunya kalau pelajaran-pelajaran saya tidak akan membicarakan secara publik, itu milik privasi. Jadi itu kalau pelajaran itu. Jadi saya hanya menggaris besar saja. Di sini secara budayanya itu adalah seni-seni ya, seni-seni pencaksilat, seni ibing, seni dan lain-lainnya, yaitu ciri khas Sunda gitu, ciri khas Sunda. Nah, kalau visi kedepannya ini saya ingin menciptakan sebuah anak pemuda yang bermoral, tentunya yang berjiwa-jiwa spiritual dan berjiwa-jiwa budaya. Jadi budaya Sunda Adiluhung harus kita bangkitkan. Nah, alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Februari tepatnya ya, sekarang jam 3:30 itu Pangeran mau ke lanjut perjalanannya, mau kemana Mas? Tebuireng, insya Allah mau ke Tebuireng. Mudah-mudahan di perjalanannya mendapatkan kelancaran, keberkahan, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa untuk kita sendiri, saya mengingatkan diri saya sendiri untuk terus berzikir dan tenangkan hati jiwa kita agar selalu bersih, karena manusia itu tidak ada yang bersih. Jadi adanya yang pembersihan terus-terusan itu. Jadi harus seperti itu, harus tetap itu agar hati kita tenang, agar hati kita tetap istiqomah. Untuk semuanya yang menyaksikan video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk pimpinan kami, guru besar kami datang ke sini kurang jamuan tentunya dan kurang penghormatannya, karena di sini lagi meneliti, saya belum mampu ya untuk memberikan semua itu, belum mampu itu. Jadi ya di sini keadaannya seperti ini tuh. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya sangat berterima kasih tuh. Entah bagaimana cara saya untuk membalas itu semua itu. Jadi pada intinya semuanya harus saling mendukung dan mempererat silaturahmi agar apa yang kita niatkan itu kuat gitu. Jadi jangan ada perpecah belah antara kita semua, kena isme-isme yang tidak jelas datangnya. Ketika kalau sering terjadi kesalahpahaman itu ya karena tidak tahu, itu karena ketidaktahuan. Jadi saya haturkan beribu-ribu terima kasih atas dukungannya dan doanya dan semuanya, kepada semuanya yang telah mengikuti dengan setia perjalanan baik di Padepokan Sinuluhu dan di Padepokan kami ini. Saya haturkan beribu-ribu terima kasih. Dari awal sampai akhir, kalau ada yang salah saya mohon maaf, dan kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup untuk sekian saja. Lain kali kita sambung lagi silaturahmi kita. Mudah-mudahan kedepannya masih ada umur panjang dan dihadirkan rezeki yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para lover semuanya dimanapun berada, malam ini bersama Pangeran lagi ada di Kuningan, yaitu di tepatnya di Desa Cileya, RT 5 RW 6, Desa Cileya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Ini adalah makam sesepuh yang konon katanya makam ini sering menjadi simpang siur mitos yang begitu jelimet ya, karena berbeda versi, dari ini ceritanya begini, dari ini ceritanya begini itu. Jadi kalau kita ambil garis lurusnya itu, yang saya pahami ini adalah makam sesepuh, yaitu yang bernama Buyut Indramuka tersebut. Jadi pada malam ini mungkin akan sedikit bertawasul untuk sesepuh yang ada di sini dan mengambil barokahnya, dan selebihnya kita belum tahu. Jadi saksikan saja. Terang nggak? Ya, terang. Coba Akil mimpi tawasul deh. Posisinya agak mundur, ini kan dari dimensi. Yang lainnya mundur aja, mundur aja. Ya Allah. Abdul. Ya berdiri aja nggak apa-apa. Berdiri aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wa nahnu insyaallah. Al-Fatihah ila hadratin. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum ajma'in wa ila hadrati ashabi Rasulillah ajma'in wa ila hadrati jami' awliya ila min masyarik ila al-maghrib wal yaminiha ila bihurmatin ya Allah, tabarakatin ya Allah, agisna wa amidna fi qadri hajatina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Udah wakilin nggak apa-apa, selaku yang punya desa. Ayo pun, lanjut. Ayo. Langsung doa. Langsung doa aja nggak apa. اللهم صل على سيدنا وسلم على محمد وصلى الله على كل ساداتنا وصحبه وسلم يا الله امين يا الله حمدا يوافي نعمه امين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك امين يا الله سبحانك لا نصلي عليك امين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى امين يا الله اللهم عاصر وبارك وتقبل صلاتنا آمين يا
Allah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi silsilah urusan amin ya Allah wa amin wa jaddat amin ya Allah yubahum satara yubahum amin ya Allah naradatan yadina wa la tajal qabr maqabran kufran amin ya Allah ya rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur amin ya Allah rahmatina wa ajadan wa jadat min karbatina wa amin ya Allah irfa'lah mudarajat wa kaffir anhum sayyi'at wa amin ya Allah ya rabbal jannah wal abrar ummahat ya amin ya Allah irji'ni ila rabbiki radiyatan mardiyah amin ya Allah jannati Allahumma li hurmati jami'i man ahdainahum nas'aluka ya Allah an takshifa 'anna humumana wa tuhasil muradana wa tuballigh maqasidana wa tuyassir umurana amin ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma bissalamah wal afiyah fid dunya wal akhirah wa bi qada'il hawaij min hawaij wa bi tawfiq ila ma'siliha wa bi daf'il bala wal fitan khususan fi hadha zaman ya Allah Al-Qur'an wa bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amin ya Allah barakatuh Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kartupannya mana? Mana deh? Udah. Matikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah. Dengan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kegiatan pada malam hari ini saya bersama keluarga besar dengan para santri Gus Adil yang ada di Kuningan, yang tentunya sudah saya jelaskan dari video tadi tentang pengukuhan, pengesahan, peresmian sebuah padepokan yang bernama Haji Soko Kencana Manik. Dari sebelum saya pulang nanti siang, maka pada malam hari ini saya sempatkan untuk berkunjung silaturahim yang diakui sebagai seorang sesepuh desa di masa lampau. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Ananda Akil tentang makom yang ada di hadapan kita. Yang pertama, hal yang harus saudara pahami, tidak ada sesuatu kita memuja dan memuji sebuah tempat keramat. Tidak ada sebuah penyembahan antara kita dengan hal yang keramat. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus malam? Karena keterbatasan waktu bisanya malam. Maka kita datang pada malam hari ini tentunya mendoakan beliau, semua para ahli kubur, al-hadil maqam, semua yang hadir, yang ada di sebuah karangan tempat ini, tentunya agar Allah menghapus semua dosa-dosanya di masa hidupnya, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Semoga langkah kita ke tempat ini tujuannya adalah memperkuat hubungan kita dengan sesuatu makhluk-makhluk Allah yang nyata maupun yang gaib. Karena segala sesuatu yang gaib kita pantas sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertauhid, untuk selalu menghargai, menghormati. Karena kita punya dimensi tidak hanya dunia yang fana, dunia yang dohir, tapi ada sesuatu dunia yang gaib. Di mana kita memahami dunia yang gaib hanya sebatas untuk mempertebal kekuatan iman dan Islam kita, untuk memperkuat keyakinan kita, untuk menambah segala sesuatu, di mana kita belajar untuk menata hati, untuk belajar, untuk menengok diri kita.
dan semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapapun yang bernyawa, siapapun yang hidup, semua pasti akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini catatan yang saya sampaikan bahwasanya saya ziarah di sebuah makom yang diakui sebagai sesepuh desa, dan insya Allah setelah saya melakukan sebuah ritual dengan munajat kepada Allah, dengan memohon keridhaan Allah, dengan menguak sebuah tabir yang mana saya nantinya tidak ada di sebuah lokasi ini, namun mungkin agak keluar dari makom ini. Mau bagaimanapun kita harus punya tata krama, sul adab, sopan santun, walaupun sebuah makom yang ada di hadapan kita yang tak bernyawa, tapi di dalamnya mempunyai sebuah rahasia Allah yang luar biasa. Maka pada malam hari ini kita awali bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah, insyaallah membawakan keberkahan bagi kita semuanya. Dan tadi sudah dipimpin dari awal sampai akhir oleh ayahandanya Ustaz Akil untuk melantunkan kalimat cintanya, melantunkan kalimat doanya untuk menghadiahkan barokah suratul Fatihah yang kita anggap sebagai sesepuh desa. Dan saya pada malam hari ini juga tidak akan menguak sebuah tabir di tempat ini, tidak menguak sebuah sejarah yang di tempat ini. Kalaupun toh saya harus menguak sebuah tabir, menguak sebuah sejarah silsilah dari kehidupan di masa lampau almarhum ini, tentunya harus ada izin, harus ada persatuan dengan para sesepuh, bini sepuh, khususnya para tokoh agama ataupun dari para budayawan, sejarawan, sastrawan yang bisa bersatu untuk menguak tentang masalah sejarah-sejarah yang selama ini tersembunyi di Indonesia. Jadi kita akhiri nantinya dengan alhamdulillah, biar tambah berkah semuanya, dan segala sesuatu di belakang, sebelah kanan, di depan orang yang ada di hadapan kita. Dan beliau saat ini sosoknya sangat berwibawa, mempunyai sebuah yoni yang kuat, yang melekat dengan unsur segala keilmuan di masa lampau. Beliau mendalami ilmu Allah. Jadi beliau ini termasuk seorang ustadz. Beliau juga termasuk orang yang paham tentang agama. Dan beliau saat ini secara wajahnya ada hal yang disampaikan dari suka dukanya, dan beliau sangat bahagia, tersenyum melihat kehadiran kita pada malam hari ini. Dan ini beliau tidak hanya hadir dengan satu wujud, namun dengan wujud-wujud yang lain, yaitu dari sosok keluarganya, dari keturunannya pun ada di tempat ini. Ada suara hewan, suara ayam yang mengeluarkan suaranya, itu tandanya malaikat dari langit turun ke bumi, maka bermunajat, berdoa kepada Allah agar malaikat rahmat dari malaikat-malaikat yang lain memberikan maghfirah, memberikan wahyu, keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin ya Allah. Ya, silakan agak mundur. Salat sana. Oke. Muter biar tahu semua area sekitar. Jadi untuk pemirsa, jika gambar video tidak bagus, tidak enak dilihat, mohon dimaklumi, mohon kesadarannya, karena saya tidak membawa seorang kameramen. Ini yang ngambil video adalah orang biasa yang tidak punya skill di bidang pengambilan video.
Jadi kalau hasilnya kurang memuaskan ya mohon dimaklumi. Cukup sana malam. Mundur lupa bawa. Bisa agak mundur. Kita mundur. Serasa. Dari samping akan masuk. Pulang. Untuk gambarnya bagus enggak ya? Ya. Kamu bikin kalimatillah itu mati kulit hawa nusromal. Allah. Tangkap enggak ya? Masya Allah. Ya alhamdulillah malam ini diberi ridho oleh Allah wujudnya sebuah benda pusaka yang saya belum tahu ini pusaka apa, mungkin nanti diterangkan oleh Pak. Untuk info yang disampaikan, ini sejenis sebuah bila pusaka namanya Nogo Sosro Tipo Bondo. Udah, nanti untuk hal yang lain ini belum dilihat ya, jenisnya bagaimana, silsilahnya dari mana. Napas saya lagi terengah-engah. Mundur lagi. Coba saya mau pinjam sebentar untuk kalian yang ingin merasakan sebuah gelombang pintu gerbang gaib yang ada di tempat ini. Ayo buruan, dekat waktu saya itu adalah harganya bernilai. Kamu merasakan dinding gaib di situ? Di depan kamu ya, oke. Ini santri dari Kuningan, saya mau gembleng. Saya mau membuktikan sebuah gerbang gaib yang saya buka di tempat ini biar orang lain, orang luar tak suruh merasakan seberapa kuat keramat yang ada di tempat ini, seberapa kuat bendungan alam yang gaib di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Maju lihat, rasakan dulu depan. Maunya kemana kamu? Maunya kemana kamu? Sini. Sini. Sudah merasakan dindingnya enggak? Iya. Belum? Udah. Gimana? Coba lebih dalam lagi. Coba kamu maju lagi kalau masih mau. Kamu ceritakan. Berat rasanya. Hah? Berat. Terus? Mana? Hah? Apa lagi? Patrick. Terus? Udah mundur. Selamat. Mundur leh. Ya biasa orang awam jadi yang penting udah rasain. Kamu semangat. Nah, kamu kan suruh rasain. Di sini aja. Kamu apa kayak gini kayak kira rasakan apa? Ada dinding gaib apa? Mulai 1, 2, 3. Coba kau dobrak kuat apa enggak? Terus coba dengan kemampuan yang kamu miliki, coba dobrak alamat pintu gerbang itu. Terus tak bantu dari belakang. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Yang penting kamu sudah berusaha untuk membuktikan segala pintu gerbang gaib yang ada di hadapan kamu. Nah, kalau kamu peka, pintunya bunyi krek kayak suatu gong, suara yang menggema, gitu. Itu kalau kamu telinganya bisa merasakan suara gerbang tersebut. Ini masih kuat. Dicoba lagi. Maju lagi kalau kamu masih kuat. Terus. Oh ya, kalimatillahi tammati kulli hawa min syarri malak. Allah. Udah. Balik. Nanti kalau kamu itu dia ke gelandang nanti kena lawan. Gimana leh? Tolong kamu. Ditarik dia. Kamu kayak begini. Ditarik dia. Nah, kalau dilihat dalam pandangan sesuatu yang gaib, dia udah jatuh di sini, ditarik. Gitu kan. Kamu kan tadi kan sempat lari ke sana, mental ke sana ya kan? Ketariknya mau
udah nyampe sini kan? Nah, kalau pandangan manusia, pandangan gaib, kamu sudah jatuh di sini, ditarik sampai sana, gitu. Paham nggak? Nah, tadi kamu sudah merasakan, ya kan? Nah, sini leh, usahakannya tadi. Salaman dulu. Ikutin apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersumpah bahwasanya apa yang terjadi tidak ku ada-adakan, tidak ada rencana dalam diri saya. Semua atas rencanamu, kehendakmu. Ya Allah, tunjukkan kuasamu dengan segala sesuatu melalui perantara benda mati ini yang hamba pegang untuk membuktikan sesuatu perjalanan benda ini atas diri hamba mohon ridhoilah. Hadir. Cukup seperti itu dulu. Saya sampaikan yang terakhir ya. Biar benda ini yang menceritakan perjalanan di alam gaibnya, terbangnya seperti apa, keluarnya tadi bendanya seperti apa, nanti benda ini akan menggerakkan. Paham? Saya mundur. Ada satu orang di situ. Kondisikan kamera. Masya Allah. Pegang leh. Paham? Dia maunya kemana? Enggak, dia pasti gerak. Tadi kan dia benda itu kan di alam, dia terbang ke alam-alam, tidak di bumi, keliling dia muter-muter. Nah, maksudnya ini benda ini nanti akan menceritakan perjalanan dia tadi mau keluar. Maunya gimana? Terbang. Namun tanganmu, kamu minta gerakin tanganmu melalui benda itu suruh gerakin tanganmu, gitu. Paham nggak? Dia mau gerak nggak? Mau. Ya udah ikutin, dia mau gerak kemana? Seperti itu, jangan kelamaan ya. Oh, berarti aman. Mediator sih. Astagfirullah. Iso kamera Pak. Tolol. Mediator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Bisa komunikasi? Ya. Saya Pangeran Madiminya hadir di tempat ini ingin mengungkap segala sesuatu, adanya sejarah petilasan ataupun dari sesuatu berjalan di masa lampau manusia-manusia di masa lalu. Saya hadir ke sini tentunya ridho, tentunya mengharap suatu keberkahan barokah melalui orang-orang yang soleh yang telah mendahului. Dan saya mau tanya, kamu silsilah dari mana? Bisa kau ceritakan? Iya. Dari mana? Jawa. Jawanya mana? Jawa dari mana? Bisa ceritakan? Dari mana? Nggak bisa nguasai anak ini.
Coba ganti orang. Ayo. Ya, kamu pindah ke ragana ini. Bismillah. Bisa komunikasi? Iya. Kamu dari mana? Jawa. Jawanya mana? Jawa. Jawanya mana? Jawanya mana? Jawa. Jawanya mana? Jawa itu luas. Jadi gini pemirsa, saya makanya tidak mau tabir kalau bukan orang-orang yang sejalan ya. Maksudnya orang-orang yang belum mumpuni di bidang itu. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam diri manusia yang awam, yang masih tahap belajar, ini tetap terjadinya bentrok dalam diri manusia itu sendiri. Maka di saat dia diajak interogasi, di interrogator seperti ini banyak sesuatu hal-hal yang memang berat ya untuk menyampaikan, karena ini belum dikuasai. Manusia ini belum dikuasai oleh jin. Karena apa? Kenapa tidak bisa dikuasai? Masih ada suatu perbenturan, karena di dalam dirinya masih keras, masih ada sebuah bentrok antara iya dan tidaknya. Jadi kalau dikuak terlalu panjang, tentunya anak ini hanya capek tapi tidak bermanfaat. Capek nggak memberikan manfaat, capek dari segala sesuatu, tidak bisa memberikan info segala sejarah yang ada di daerah Kuningan. Nah, saya sampaikan sosok jin ini adalah suatu jin-jin yang masih kalangan nampar saja, yang masih menyambung tentang masalah pusaka yang saya pegang. Namun dia bukan penguasa, hanya pelindung ya, bahasa gula. Dia yang menyelimuti, tapi setiap semut ada rajanya. Nah, rajanya yang saya tarik belum saya hadirkan saat ini. Yang saya hadirkan adalah ya sosok-sosok bisa dikatakan para lelembut. Nah, ini kalangan yang masih tingkat lelembut saja, dia tidak bisa mengakses manusia ini. Karena waktu terbatas, kameranya sudah habis, baterainya ini pakai handphone. Jadi aku nggak mau ngambil resiko, menghabiskan waktu yang tak bermanfaat, tidak mendapatkan pengetahuan sama sekali, maka lebih baik saya keluarkan jin yang ada dalam badan anak ini. Mau bikin. Cepat. Dene pinuwun kula dhumateng ingsun ing Maha Kuwasa kang nguasai bumi sak pitu sak isi. Gusti, ampun panjenengan hukum kita menawi. Kita kesupen utawi kita lepat. Gusti, ampun panjenengan dawahaken marang kita beban ingkang awrat gantos. Pundi panjenengan dawahaken marang piyantun saderipun kita. Gusti, ampun panjenengan rambetaken marang kita. Punapa ingkang boten sanggup kita rembataken Gusti. Dadosaken kita tiyang ingkang soleh, tetap iman lan Islam. Ugi kita nyuwun keselamatan ing dunya lan akhirat. Tubuh lan jiwa itu terjalin menyatu, tak pernah terpisahkan dalam keutuhan diri. Apa yang terasa di jiwa akan tertampak pada rogo serapi apapun dia ditutup. Jiwa meski tak terlihat, demikian halus menyusup menggerakkan rogo menuju apa yang diinginkannya. Maka pekerjaan terbesar kita adalah terus-menerus menyucikan jiwa. Sebab pada jiwa nan suci hanya mengenal dan tertarik jalan kesucian. Sedang pada jiwa yang keruh akan sulit mendapatkan jalan cahaya meski terbentang di depan mata. Ibarat sebuah makanan, jangan lihat warna makanannya itu dan bentuknya, tapi pangroso dan isinya. Seperti halnya dengan kita, jangan salah paham dulu atas apa yang kamu lihat. Belum tentu yang kamu lihat itu benar dengan penilaiannya. Senyap sukmo keriuhan mayat, selubung pekat sekat labirin asa hadirkan kasih.
lorakan rindu dan kidung aspal, angankan masa tarbiyah, impikan malam-malam muhasabah di sukma. Ya ismu Rabbi, lantunkan hitungmu, tiada terbilang lagi dalam kawal. Sesakan sukma, pupuslah segala resah bunda di jiwa. Suram lentera hiasi kalbunan merindu. Saya hanya sebatas bisa mengucapkan dan mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya, atas segalanya, pengorbanan yang
telah Gus berikan pada kami, pada anak-anak kami, lebih khusus pada Ananda Hakim. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya penerimaan, jamuan, tempat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, emang seperti ini keadaannya. Dan selanjutnya saya mohon doa, mohon doanya khusus untuk Ananda Hakim dan para anak-anak kami di sini, semua santri yang ada, yang saya harapkan mereka diberikan ilmu yang manfaat, untuk dirinya juga untuk umum. Itu maksudnya, saya mohon seperti itu. Ya, segala sesuatu kekurangan apapun yang ada di tempat ini dari awal sampai akhir semua sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas saya juga tidak bisa memberikan apa-apa yang mungkin dengan suatu harapan yang mungkin dari awal ingin seperti ini. Namun inti dari semua, Allah punya rencana yang lebih indah dari rencana seorang hambanya. Yang harapan saya juga untuk kedepannya, mulai dari sekarang tentunya agar berusaha tetap menjaga kekeluargaan, persaudaraan, menjaga kekuatan ukhuwah Islamiyah, silaturahimnya tentu terjaga antara santri dengan Ananda Akil, juga tidak ada pro dan kontrak. Ibarat ada masalah, ya harus ada keterbukaan apapun. Kalaupun santrinya bandel-bandel, ya mohon kamu belajar menyikapi itu dengan bijak. Seperti halnya Gusnya ataupun Pangeran ini sering memberikan tempahan kepada kamu, memberikan pendidikan dengan sebuah hal yang saya miliki kepada hal-hal yang mungkin dari perjalanan Akil ini kan banyak tempaan yang Pangeran berikan. Jadi misi Pangeran adalah bagaimana kamu menjadi seorang manusia yang bisa menjadi mesin penghancur untuk melawan segala kemungkaran, melawan hal-hal yang batil. Apalagi seorang singanya Allah harus benar-benar siap dengan segala ujian ataupun sebuah angin yang akan merubah kehidupan kita. Maka tentunya di saat kamu sudah ada di sini bersama keluarga orang tua, ya tentunya jangan pernah merasa aku bisa begini-begini. Jadi tetap harus ada sambung kepada orang tua dengan hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Dengan segala sesuatu, kiranya kamu terjebak dengan sebuah perjalananmu, kamu kan bisa menceritakan ataupun terbuka kepada ayah ataupun ibu yang mungkin kamu lebih dekat kepada siapa, entah kepada ayah ataupun ibumu sendiri. Yang jelas saya sendiri nggak bisa memberikan sesuatu yang mungkin apa yang diharapkan mungkin. Intinya saya lebih tahu apa yang pantas, apa yang layak untuk saya berikan kepada kamu secara pribadi. Yang jelas biar Allah yang menyampaikan itu. Selebihnya kita sambung dengan doa dari awal sampai akhir. Walaupun mata kita jauh dalam memandang, pandangan mata kita yang kasar ini, jasa kita walaupun jauh, tapi letaknya hati kita terasa dekat. Sebagaimana kalau seorang murid dengan seorang guru ada sambung, ada sanad ke situ, insya Allah tidak akan pernah terputus sampai kita mati pun, meninggal dunia, kita tetap bisa bertemu, berjumpa kembali di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Moga-moga harapan saya juga para santri bisa menjadi penerus para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita yang masih hidup maupun yang telah mendahului, agar para santri terus teguh dalam pendiriannya, menjaga segala prinsipnya, menguatkan iman dan Islamnya, dan selalu menjaga akidah akhlakul karimah, dan selalu memberikan sebuah contoh-contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Dan tentunya di saat kamu melangkah, awali tetap perbanyak bismillah. Di saat kamu lalai ataupun ada sebuah kesalahan dari kamu mengajar, maka mohon ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, masalah kamu mampu atau tidak, misi kamu adalah sekarang memberikan cinta kepada murid, memberikan kasih sayang kepada murid. Dan selayaknya kita sebagai guru hanya bisa membina dan menuntun. Perkara dia mau jadi apa nantinya itu urusan Allah.
ujian seorang guru adalah membimbing, menuntun dan mendoakan agar anak yang bodoh, anak yang bandel selalu diberikan hidayah baru terselamat atas segala urusannya fid dunya wal akhirah. Karena kita tidak tahu santri yang bodoh itu nantinya yang akan membawa kita ke surganya Allah pun kita tidak tahu. Nah, di sini kita mengajarkan di mana kita mentolaah segala sesuatu agar kita tidak selalu merendahkan orang lain yang di bawah kita. Karena yang kita anggap rendah belum tentu itu rendah di mata Allah. Sesuatu yang kita anggap tinggi belum tentu itu tinggi di mata Allah. Tinggi dalam adabnya, tinggi dalam kecintaannya, tinggi dalam segala derajat dan kemuliaan seorang hambanya itu sendiri. Maka harapan dari semua para santri, semua para jamaah yang hadir, nantinya mungkin pasti akan banyak orang yang hadir ke sini. Nah, tentunya kayak Agil sendiri dawamkan itu, perbanyak istighfar untuk semua umat, untuk semua para santri. Minimal kalau mau mengangkat dunia Indonesia ini, tanah air ini akan terjaga, dilindungi oleh Allah, maka berbanyak istighfar 1000 kali. 1000 kali ini dihadiahkan untuk bangsa Indonesia, untuk semua para abai, para ulama, semua para tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena saat ini hanya kitalah yang bisa memberikan kekuatan kepada guru-guru kita, memberikan kekuatan kepada alim ulama yang sedang berjuang, ya, yang sedang berjuang di jalan Allah, menjaga agama Allah, menjaga Al-Quran Al-Karim. Maka dengan langkahnya saya nanti, dengan pulangnya Pangeran dari tempat ini, setelah nanti pulang dari Jawa pun, pasti insya Allah tetap kamu harus usahakan ada sebuah kontak, komunikasi, dan karena masih banyak hal-hal yang harus saya berikan secara hal yang mewujud maupun sesuatu yang tak mewujud. Dan insya Allah dengan segala rahasia takdir Allah ini mengiringi langkah kalian, mengiringi dalam setiap perjalanan kalian, dan selalu memberikan pengayoman, kedamaian untuk desa Kuningan ini ataupun desa Cileya, ya, Kabupaten Kuningan. Nah, ya, Kabupaten Kuningan, desanya Cileya, Kecamatan Cimahi. Nah, karena insya Allah nanti pun kamu harus tetap ada kunjungan, acara reuni, acara perkumpulan, tadi itu mau setahun 2 kali, setahun berapa kali, terserah. Dan itu nanti sebaliknya juga dari santri sana, dari Lampung juga akan kunjungan ke sini, biar saling mempererat, memperkuat, ya, insya Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sangat mepet, sudah waktu sore, sudah pukul jam 4 lebih. Ini mau melangkah langsung ke daerah Cirebon, setelah ke Cirebon ke Teguireng, setelah ke Teguireng insya Allah langsung kita balik ke Jakarta. Gitu. Mohon doanya Pak atas semuanya, karena keriduan sampai itu lebih penting. Nah, untuk menyempurnakan semuanya. Bagus ya. Amin. Ya. Ayo. Allah. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu anhu li sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbul haqqun wa nahnu 'abduka rikun wa anta lam tazali dhalika ahlan. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mahdi kulli faqir wa ya muqim ya kulli dhaif wa ya ma'man kulli khair wa ya sahiba kulli farid yassir 'alaina kulli 'asrin tataysir wa su'alaka yassir. Allahumma la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathiratun wa anta 'alimun biha basna. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu min la yakhluka. Allahumma bihamdika ya haqqika najina. Amin. Syarri man la yakhafu minka bi rahmatika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbika billahi wa malaikatihi wa anta Allahumma inna safaina hadal wa taqwa wa Allahumma
Allahumma anta sahibu bis-saqa wa khalifatu fil ard. Allahumma inna na'udzubika min ma'sari saqa wa ka'abatil maut wa su'il muqam. Amin ya Allah. Bifadlika ya Allah, bifadlika ya Allah, bifadlika ya Allah, wa birahmatika ya Allah, wa bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya, kita balik. Piramid di kota. Ingat kan jalan Lampung ya. Itu tunglengan yang selanjutnya ya. Makasih ilmunya. Ayo, siap. Tolong. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.